Halo semua, kembali lagi bersama gua Andrew di channel Bezel Time pastinya. Banyak orang secara umum lebih memilih jam bermovement quartz. Dengan harganya yang lebih terjangkau, movement quartz atau jam quartz dianggap lebih praktis dan juga paling akurat. Berbeda halnya dengan para pencinta jam tangan yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Mereka memiliki jam tangan bukan hanya untuk menunjukkan waktu yang akurat. Berikut ini adalah 5 alasan mengapa para pencinta jam tangan lebih menyukai movement mekanik daripada movement quartz. Yang pertama, jam mekanik lebih kaya akan nilai sejarahnya. Pada awalnya, jam quartz itu ditemukan pada tahun 1927 di Amerika. Tapi dia baru serius dikembangkan oleh Jepang pada tahun 1959. Pada tahun 1969, Jepang baru menjual movement quartz ke seluruh dunia. Dan setahun setelahnya, tahun 1970, itu terjadi quartz crisis di Eropa atau disebut juga quartz revolution di Jepang. Jadi secara singkat, movement quartz sejarahnya ya cuman segitu aja. Secara singkat ya. Nah, sekarang kalau kita melihat movement mekanik, dia ada pada tahun 1300-an akhir. Bayangkan aja bedanya, itu 500 tahunan dengan movement quartz. Bisa kita bayangkan berapa banyak tokoh horologi yang tercatat dalam dunia jam mekanik dengan evolusinya yang begitu panjang hingga sekarang. Yang kedua, jam mekanik adalah merupakan karya seni yang tinggi. Gue udah siapin video-video di samping gue ini. Jadi gue melihat kalau movement mekanik itu seperti organisme yang hidup. Dia bisa berjalan dalam suatu kurun waktu tertentu, tentunya tanpa baterai. Pergerakannya konsisten sehingga kita bisa amati pergerakannya, dan makanya nggak jarang movement mekanik itu mempertontonkan keindahannya dalam suatu tampilan yang disebut dengan open cashback. Pergerakan jarumnya juga halus, makanya gue bilang tadi seperti organisme yang hidup. Pada kelas yang mahal-mahal, movement mekanik biasanya banyak yang didekorasi macam-macam, begitu indah, diberi finishing yang bermacam-macam juga, dengan material yang mahal-mahal, sehingga kaya akan craftsmanship. Sedangkan movement quartz itu tampilannya seperti unit elektronik yang ditenagai oleh baterai, baru dia bisa berjalan. Dia tidak seperti benda hidup, tapi dia bagaikan robot yang ditenagai oleh aliran listrik sehingga menghasilkan gerakan yang patah-patah. Secara umum, movement quartz tidak mengedepankan sisi craftsmanship. Makanya jarang movement quartz yang mempertontonkan keindahan movementnya di dalam tampilan open cashback. Yang ketiga, jam mekanik punya value yang lebih tinggi dibandingkan dengan jam quartz, baik sekarang ataupun di masa yang akan datang. Jadi pembuatan jam mekanik itu tidak lepas dari tangan-tangan yang terampil. Walaupun zaman sekarang parts-parts jam mekanik pun diproduksi oleh mesin, tapi tetap aja proses perakitan dan kalibrasi harus dilakukan oleh tangan manusia, dan itu dilakukannya unit per unit. Satu orang mengerjakan satu, jadi produksinya juga lebih terbatas dibanding jam quartz. Makanya perusahaan-perusahaan jam itu membayar orang-orang ini sehingga menghasilkan produk yang lebih mahal daripada jam quartz. Sedangkan pada jam yang bermovement quartz, dia bisa diproduksi dengan sangat massal. Dia tidak perlu dirakit oleh tangan manusia satu persatu gitu, karena dia sudah by system mesin, dan juga nggak perlu dikalibrasi. Makanya harganya jadi murah. Pada awalnya dulu mungkin nggak terlalu murah karena dianggap teknologi baru kan. Tapi semakin sekarang, seperti umumnya barang elektronik lainnya, harganya terus makin murah. Nah, akibatnya
banyak produk-produk jam quartz itu yang menjadi sangat overpriced. Seperti contohnya fashion watch. Yang keempat, jam mekanik memiliki keterikatan khusus dengan pemiliknya. Jadi jam mekanik itu membutuhkan perhatian dari pemiliknya kalau dia mau berjalan dengan normal. Dia harus dipakai, kalau misalnya nggak dipakai dia bisa mati. Tapi kalau misalnya kita nggak mau pakai juga bisa tetap hidup dengan cara di winding secara berkala. Terus kadang-kadang namanya manusia, kita juga merasa bosan karena sering pakai jadi udah nggak kerasa spesial lagi kan. Nah, kita bisa simpen sekaligus mengistirahatkan movementnya sehingga masa servisnya akan jadi lebih panjang. Jadi kesehatannya juga dipertahankan gitu. Terus gue juga ngerasa kalau kita punya beberapa jam tangan gitu, dia punya sifatnya masing-masing sendiri-sendiri. Sama kayak binatang peliharaan. Misalnya dia waktu dipakai, dia akurasinya bisa ada yang berkurang waktu dipakai. Waktu disimpan dia malah lebih cepat gitu contohnya. Tapi di jam yang lain itu kebalikannya. Terus kalau misalnya disimpan juga posisinya gimana? Miring, dia terlentang, atau terbalik diposisikannya. Nah itu jadi kita mengenal setiap koleksi jam tangan kita. Nah semuanya itu tidak didapatkan pada jam bermovement quartz yang kita hanya perlu memperhatikannya ketika ganti baterai 1 tahun atau beberapa tahun sekali. Kemudian poin yang terakhir, poin yang kelima, jam mekanik relatif umurnya lebih panjang daripada jam quartz. Jadi maupun jam mekanik atau jam quartz sama-sama bisa kadang-kadang tidak berjalan dengan normal. Seperti ada yang harus diservis karena dia mungkin usia pakainya sudah banyak, atau kehabisan baterai, atau ada parts yang menjadi aus gara-gara usia pakainya, atau juga jatuh misalnya, terbentur, dan lain-lain. Nah, untuk jam quartz ini biasanya kadang suka sulit dibetulkan. Apalagi kalau misalnya kebocoran baterai itu biasanya. Baterainya habis, terus lama nggak diganti, terus bocor. Nah itu biasanya udah. Seperti perangkat umum elektronik lainnya, lebih baik mengganti unit baru daripada kita membetulkan jam quartz. Tapi lain halnya dengan jam mekanik. Karena dirakit oleh tangan manusia, itu parts-partsnya dari dulu tetap sama. Dan lebih mudah dibongkar untuk dibetulkan. Sehingga usianya jadi lebih panjang. Makanya nggak heran banyak jam-jam mekanis itu yang bisa turun ke anak, ke cucunya. Diwariskan. Oke, begitulah 5 alasan mengapa para pencinta jam tangan lebih menyukai movement mekanik daripada movement quartz versi bezel time. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Like dan share video ini bila dirasa bermanfaat. Sekian dulu video gua akhiri. Sampai ketemu di video berikutnya.